Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Indah Febrisa dalam seri belajar bahasa pemrograman. Nah, kali ini di sini dalam video ini saya akan memecahkan sebuah soal yang digunakan sebagai UAS saya dalam mata kuliah pemrograman web ini. Nah, untuk soalnya ini soalnya ada 2. Ini merupakan sebuah soal umum. Nah, untuk soal pertama, terdapat sebuah soal, yaitu bagaimana cara penulisan struktur PHP untuk menampilkan data dari MySQL menggunakan jenis sintaks PDO. Nah, untuk soal kedua, tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM, nama _mahasiswa atau MHS, alamat yang tertulis pada komponen inputan. Nah, sebelumnya ini pengerjaannya semua menggunakan text editor Sublime. Di sini saya menggunakan Sublime untuk sintaks pengerjaannya. Saya sudah membuat sebuah file PHP. Nah, untuk nomor 1 soalnya adalah cara penulisan struktur PHP untuk menampilkan data dari MySQL menggunakan jenis sintaks PDO. Nah, ini merupakan file PHP untuk pengerjaan soal nomor 1. Di sini saya punya sebuah file PHP. Nah, pertama buka tag PHP-nya, kemudian saya menggunakan try and cat. Untuk membuat koneksi dengan database-nya, saya gunakan query ini. Menggunakan PDO, kemudian sintaksnya ini, MySQL, host-nya yaitu localhost, kemudian nama database-nya atau DB name-nya adalah db_mahasiswa, kemudian untuk username-nya adalah root dan password-nya kosong karena password default dari MySQL di laptop saya adalah kosong. Kemudian untuk men-set error mode, hasil dari query tadi saya simpan dalam variabel connect. Kemudian untuk men-set error mode, saya gunakan ini, yaitu variabel connect tadi, tanda panah, set atribut, PDO, attr, kemudian R mode, kemudian PDO dua kali EER mode exception. Kemudian untuk menjalankan query-nya, saya gunakan variabel result untuk menyimpannya, yaitu variabel connect, tanda panah dengan query adalah select bintang from tp_data_mahasiswa. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database tadi bernama db_mahasiswa, kemudian di dalam database tadi saya buat sebuah tabel dengan nama tb_data_mahasiswa. Kemudian untuk menampilkannya atau mengambil nilai dari tabelnya, saya gunakan query select bintang from atau select bintang ini artinya all atau semuanya. Jadi select bintang from artinya mengambil semua data dari tabel tersebut. Nah, untuk menampilkan datanya, saya gunakan perulangan while, yaitu while dengan kondisi atau syarat variabel row sama dengan variabel result, tanda panah fetch. Kemudian echo ini untuk menampilkan tabel isi dari datanya. Kemudian BR ini untuk membuat baris baru. Kemudian untuk menghapus koneksinya, saya gunakan variabel connect sama dengan 0. Dan catch-nya PDO exception variable E. Nah, untuk menampilkan pesan kesalahan jika koneksi gagal adalah print warning (2) apa kesalahannya.
Jadi ketika misalkan kita punya DB ini, kemudian DB-nya itu salah, nanti akan menampilkan pesan warning seperti ini. Nah, kita buka langsung dalam browsernya. Localhost. Tadi saya beri nama file PHP tadi saya simpan dalam folder bernama UAS. Folder UAS. File PHP-nya namanya nomor_1. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Kita cek pada PHP-nya. db_mahasiswa. Kemudian di dalam database ini ada sebuah tabel dengan nama tb_data_mahasiswa yang tadi kita gunakan. Nah, di dalamnya sudah ada datanya yang sudah saya inputkan sebelumnya. Jadi di sini tinggal menampilkan 3 data yang ada dalam tb_data_mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yaitu tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM, kemudian nama _MHS, dan alamat yang tertulis pada komponen inputan. Di sini saya sudah punya tabelnya. Saya menggunakan tabel yang sama seperti nomor 1. Jadi, maksud dari soal ini kita disuruh untuk bagaimana caranya kita menginputkan data ke dalam database atau memasukkan data ini ke dalam database. Saya masih menggunakan database yang sama, tabelnya pun masih sama. Kita beralih ke nomor 2. Di sini saya juga sudah membuat sebuah file PHP. File ada 3 file PHP untuk nomor 2 ini, yaitu file PHP penghubung.php, kemudian tambahan _data, dan yang terakhir untuk CSS-nya. Nah, yang untuk file penghubung.php ini digunakan untuk mengkoneksikan ke dalam database. Nah, di sini tadi kan database-nya bernama db_mahasiswa. Maka untuk mengkoneksikan ke database, saya gunakan jenis koneksi mysqli_connect. Kalau tadi nomor 1 kan menggunakan jenis koneksi PDO. Nah, untuk nomor 2 ini saya gunakan mysqli. Nah, untuk mengkoneksikannya, kita buat sebuah variabel host untuk menyimpan nama hostnya, yaitu localhost, kemudian variabel username untuk menyimpan nama username-nya. Di sini nama username dalam laptop saya adalah root, kemudian password-nya itu kosong, karena default dari laptop saya itu memang kosong. Kemudian variabel database-nya. Variabel database-nya untuk database mana yang akan digunakan. Nah, database yang digunakan saya adalah db_mahasiswa. Kemudian kita buat sebuah variabel connect. Kita gunakan jenis koneksinya mysqli_connect, kemudian memasukkan variabel-variabel tadi, yaitu variabel host, variabel username, variabel password, dan variabel database. Selanjutnya kita beralih ke file tambah_data.php ini. Nah, file tambah_data ini yang digunakan untuk menginputkan data ke dalam database atau memasukkan data ke dalam database. Pertama, kita hubungkan dengan file penghubung.php tadi untuk menghubungkan ke database. Nah, ini saya jelaskan nanti setelah kita pertama buat sebuah form terlebih dahulu. Nah, kita buka tag HTML-nya, kemudian saya beri titel tambah data mahasiswa. Kemudian di dalam
File ini ada sebuah form atau untuk menginputkan data. Nah, saya beli header tambah data mahasiswa. Kemudian untuk formnya ini dengan action tambah underscore data.php sesuai dengan nama filenya. Kemudian metodenya adalah post, and tipenya adalah multipart /from strip data. Dengan style paddingnya saya beri sekian dan teks elegannya left. Kemudian saya membuat formnya itu menggunakan label dan label ini. Untuk label pertama adalah npm untuk menginputkan npm, kemudian inputannya adalah dengan tipe teks, name-nya adalah npm, id-nya dan npm. Untuk style-nya adalah sekian. Kemudian untuk label yang kedua adalah label untuk nama underscore MHS atau nama mahasiswa. Nah, inputannya masih sama dengan tipe teks, name-nya adalah nama underscore mahasiswa dan ID-nya sama dengan name. Kemudian label yang ketiga adalah untuk alamat. Tipenya masih sama dengan npm dan nama mahasiswa, yaitu tipe teks, name-nya adalah alamat, ID-nya adalah alamat. Nah, untuk menginputkannya atau menjalankannya, saya gunakan button dengan tipe submit, name-nya adalah submit, dan nama dari button tersebut adalah tambah. Nah, setelah kita membuat formnya ini, ketika kita mengklik tambah ini, jika kita buat sebuah ini, if set dalam kurung variabel underscore post dengan nama submit. Button tadi bernama submit, namanya adalah dengan teksnya adalah tambah. Jika file tambah data ini dengan postnya adalah lebih dari 0, maka akan muncul alert atau pemberitahuan yang menyatakan bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, jika gagal, maka akan muncul alert juga atau pemberitahuan juga bahwa data gagal ditambahkan. Nah, untuk menjalankan file tambah underscore data ini, saya gunakan function ini. Function ini digunakan untuk menjalankan query menambahkan ke dalam database. Function tambah underscore data ini dengan parameter variabel data dengan global nama connect ini sesuai dengan nama dari ini yang ada pada file penghubung.php. Jadi mencakup data yang ada dalam database. Nah, selanjutnya kita buat sebuah variabel dengan nama npm dengan html special char, kemudian parameternya adalah variabel data. Ini variabel data dengan parameter dalamnya adalah npm. Kita selanjutnya untuk nama underscore mahasiswa juga sama dengan npm, alamat pun sama. Kemudian untuk query memasukkan data atau menginputkan data ke dalam database adalah query-nya seperti ini, yaitu insert into tb underscore data underscore mahasiswa dengan value adalah sekian. Nah, karena saya membuat sebuah database dengan nama db underscore mahasiswa, kemudian di dalamnya ada tabel bernama tb underscore data underscore mahasiswa. Saya buat 4 field untuk menginputkan data. Nah, yang diinputkan hanya 3. Nah, selanjutnya untuk ID-nya ini akan secara otomatis terinput dari database-nya. Nah, file-nya ada ID, npm, kemudian nama underscore mahasiswa atau MHS, dan alamat. Nah, query yang digunakan ini harus sesuai dengan apa yang ada dalam database. Jadi jika value-nya ada 3 tadi, maka ini nanti yang diinput adalah 3. Nah, karena tadi saya menambahkan ID, jadi ada 4.
Nah, untuk ID ini dikosongkan karena nanti secara otomatis akan diinputkan oleh database-nya. Insert into data_mahasiswa ini artinya insert atau menambahkan dari into tabel untuk tabel data mahasiswa dengan value adalah sekian, sesuai dengan filenya. Nah, selanjutnya karena tadi kita menggunakan jenis koneksi MySQLi, maka di sini juga menggunakan MySQLi_query dengan parameter pertama adalah variable connect dan parameter kedua adalah variable query. Kemudian return MySQLi affected row dengan parameter variable connect. Nah, untuk CSS-nya ini adalah seperti ini. Saya menggunakan background color sekian, container reader. Nah, sekarang kita buka dalam browsernya. Tadi namanya adalah tambah_data. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kemudian misalkan kita ingin menginputkan nama 82. Misalkan namanya adalah Rizky. Dengan alamat di Bandung, Jawa Barat. Jika kita klik tambah ini merupakan button yang tadi kita beri nama tipenya adalah submit dengan nama tambah. Ketika kita klik ini maka akan muncul alert atau pemberitahuan yang menyatakan bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, kita cek pada database-nya. Nah, ini sudah masuk data baru yang telah kita inputkan tadi. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan soal seperti ini. Mungkin ada teman-teman juga memiliki soal sama seperti saya, bisa mengikuti langkah-langkahnya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.